Menghasilkan sudah? Kendat 2, Pak. Alhamdulillah. Bunuh diri dia. Kalau yang dari belakang berapa ekor? 15 juga, alhamdulillah. Silase. Pakannya beli atau buat? Baik, alhamdulillah. Ini sudah dengar YouTube kalau begitu. Jadi begini Bapak Ibu. Ketika kita pelihara kambing, seringkali kita berpikir kambing adalah bisnis. Ternak adalah bisnis. Sapi adalah bisnis, ayam adalah bisnis. Tetapi jujur saya mau katakan, bisnisnya bukan di situ. Suatu bisnis jikalau belum bisa terintegrasi, saya jamin berubah. Harusnya kos itu hilang, tapi gara-gara ini salah konsep, kosnya jadi besar. Jadi karena itu konsep kita Bapak Ibu biasanya kambing, jagung manis. Nah, ini adalah konsep kesatuan. Kenapa? Ini saya minta maaf walaupun Bapak Ibu sudah hafal, mungkin yang lain kurang paham, saya akan jelaskan. Seandainya kita kasih contoh, ada kambing 15 ekor Bapak Ibu. 15 ekor berarti pakan setiap hari butuhnya kali 4 kilo. Berarti pakan setiap hari adalah 60 kilo. Ini sudah pasti. Nah, bagaimana sekarang pakannya? Kita bisa sih pakai pakcong, kita bisa pakai indigo vera, kita bisa pakai kleriside, kita bisa pakai rumput apapun, bisa hidup. Tetapi masalahnya, kalau kita cuma mengharapkan kambing untuk dia menghasilkan, itu akan ketemu dengan tidak rasional. Nah, karena itu bagaimana ini bisa menjadi rasional? Karena pakan setiap hari adalah 60. Kalau di konsep kami, kita yang tanam adalah jagung manis. Jadi jagung manisnya butuh berapa? Karena ini butuh 4 kilo, berarti ini ketemu 60. 1 kilo jagung itu butuh sekitar 4 biji Bapak Ibu. Berarti ini dikalikan berapa? Ketemu 240 batang. Masalahnya satu, 240 batang ini kalau kita tanam 240 batang kan tidak semua tanaman itu berhasil sempurna. Karena itu kita perlu, anggaplah kita perlu untuk kelebihannya kita bulatkan menjadi 300 batang yang kita tanam. Cara tanam jagung kami Bapak Ibu konsepnya hampir sama, jadi konsepnya begini untuk jagung manis. Ini jaraknya adalah 15 cm, jarak ke sini adalah 15 cm. Kalau 1 meter berarti ketemu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 1, 2, 3. Jadi sebenarnya 1 meter persegi itu ketemu 13 tanaman. Kita anggap 10 tanaman supaya mudah ngitung, boleh ya? Nah, berarti Bapak Ibu, kalau saya butuh 300 setiap hari, saya tanam berapa meter? 30 meter. Umur tanaman jagung kurang lebih sekitar 80 hari. Berarti kita butuh lahan berapa? Betul ya? 2.400 meter persegi. Saya minta tolong, ini rumus baku. Selama kita tidak mengikuti konsep ini Bapak Ibu pelihara kambing, itu adalah biaya. Karena apa biayanya? Biayanya adalah gaji atau tenaga kita sendiri untuk kita cari rumput. Tetapi kalau Bapak Ibu pakai konsep seperti ini, bisa jual jagung manis enggak kira-kira? Enggak terlalu sulit kan jual jagung manis ya? Seandainya jagung manis kita estimasi harga per biji adalah Rp1.000. Rp1.000 percayalah Bapak Ibu itu harga termurah. Paling murah itu jatuh di angka 1.500 hari ini. Sampai 2.000.
Jadi kalau kita punya tanaman tiap hari adalah 300, berarti Bapak Ibu anggaplah yang bagus ada 240. Gara-gara kita pelihara kambing 15, kita punya pendapatan setiap hari 240.000. Berarti 1 bulan berapa? 240 dikalikan 30. Ketemu berapa? 7.200.000. Ayo kita bandingkan. Kambing sendiri kalau 15 ekor Bapak Ibu. Kalau ini jantan atau betina, anggap aja betina semua. Tinggal sisa 1 jantan. Berarti punya 7, pas 7, 7, 14 ya. Siklusnya kambing itu begini. Setiap 7 bulan dia akan beranak. Itu kambing. Kalau seandainya anakan ini umur 6 bulan kita jual, itu harganya kurang lebih sekitar 1 juta. Berarti kalau kita punya 15, pendapatan kita rata-rata sekitar 2 juta per bulan. Banyak mana penghasilan kambing atau jagungnya? Kalau kita tidak bisa terintegrasi seperti ini Bapak Ibu, percayalah, berternak kambing pasti rugi. Banyak orang menggunakan konsep silase dan sebagainya, bank pakan. Sebenarnya bank pakan juga saya yang menciptakan sekitar tahun 2008. Dengan konsep silase dan sebagainya. Karena apa? Pada waktu itu konsep kami hanya berfokus pada kotoran dan kencingnya saja. Nah, tetapi dengan perubahan waktu karena biaya operasional yang cukup tinggi, makanya kita alihkan menggunakan jagung manis. Jadi kalau kita ditanya orang, kenapa kita tanam jagung manis? Karena kita pelihara kambing. Dan ini menjadi satu putaran. Kambing di sini tugasnya jadi apa Bapak Ibu? Penghasil pupuk. Kotoran dan kencingnya kita olah jadi pupuk, pupuknya dikembalikan ke jagung, maka jagungnya akan gratis pupuk. Dan yang kedua seandainya beli benih sama gaji karyawan. Punya kambing gaji karyawan enggak kira-kira? Sama-sama gaji karyawan. Seandainya kita potong dengan karyawan 3 juta berarti masih ada pendapatan sekitar 4 juta per bulan. Dan itu membuat apa? Kambingnya bisa semakin banyak. Bisa dipahami di sini? Kalau begini enak Pak pelihara kambing. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, kenapa kita harus kasih jagung? Begini loh, penyakitnya kambing terbanyak itu adalah mati karena kembung. Betul ya? Kenapa kambing mati kembung? Karena makan daun muda. Jadi bapak-bapak diingat-ingat, jangan makan daun muda. Kembung. Jadi supaya kambing ini sehat, makanannya harus stabil. Kalau Bapak Ibu tanam jagung, bisa enggak tanam jagung terus panen terserah Bapak Ibu? Enggak bisa, harus ikut ritme. Sehingga ketika panennya stabil di usia 80 hari, berarti Bapak Ibu minta maaf. Kualitas pakannya sama atau tidak? Kualitas pakan yang sama dan stabil, maka membuat kualitas kambing stabil. Ada orang protes ke saya, apa kambing enggak bosen Pak makan jagung terus tiap hari? Kalau angon kambing kan enggak bosen Mas, makan rumput terus gitu ya. Ya enggak lah. Siapa yang sudah pernah bosen makan nasi di sini? Kalau di luar negeri pun orang Indonesia itu yang dicari nasi dan Indomie Bapak Ibu. Jadi percayalah, ketika nasi itu anggap aja jagung, kambing akan stabil. Jadi kalau mau pelihara kambing selamat dari kembung, kasih makannya harus stabil. Dan umurnya tua. Kalau umur muda pasti kembung. Yang membuat kambing kembung itu gini loh Bapak Ibu, punya pacong, punya semuanya. Kalau pas loh ya, tahu-tahu gerimis. Ngaritnya dipercepat atau diperlambat? Carinya yang bagus atau seadanya? Ya itulah resikonya.
Ya pas apesnya kalau kambing yang muda makan daun muda selesai sudah. Karena itu supaya Bapak Ibu tidak jadi korban lagi, kalsium makannya harus stabil, umurnya harus stabil. Dan yakin Bapak Ibu, kalau jagung usia 80 hari tidak ada yang lebih muda dari itu. Paham di sini? Mudah atau susah? Mudah. Terus yang kelima, ini gara-gara ada petani tebu. Sapi dan tebu. Ini saya baru kemarin Bapak Ibu, kemarin saya meeting dengan tim, saya komitmen, ayo kita selamatkan pabrik gula Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena beberapa kali peserta yang datang Bapak Ibu, bahkan kemarin ada salah satu juga dari direksi perusahaan pabrik gula, pabrik gula swasta kebetulan. Dia sudah cerita ke kita, Pak, pabrik gula ini akan bangkrut. Tapi saya berharap pabrik gula kami bangkrutnya paling terakhir. Itu semangat atau semangat Bapak Ibu? Menghibur diri gitu. Terus habis gitu kendalanya terbesar di mana? Karena petaninya enggak untung. Kita naikkan juga enggak bisa, rendemennya jelek. Ini si malakama. Petani mupuk enggak ada pupuknya. Betul Bu ya? Pakai pupuk non subsidi tidak akan masuk dihitung pakai cara apapun. Dipupuk pakai cara lain belum ada solusi. Akhirnya yang terjadi pupuknya hanya satu Bapak Ibu, pakai limbah. Limbahnya dari tetes, bukan tetes Pak, limbahnya tetes. Bukan blotong. Jadi ini limbahnya pabrik penyedap rasa. Ya, pupuk cair itu nyebutnya. Padahal bukan POC juga. Saya salah nanti. Itu supaya kelihatan bagus, satu tangki itu paling dikasih 2 karung urea. Supaya ketika dikocorkan tanamannya jadi hijau. Itu orang buang limbah paling bagus ya, yang Amina itu. Hasilnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanahnya tajamnya setajam silet. Tahu setajam silet? Tanahnya keras Bapak Ibu. Kalau sampai jadi serpian itu tajam ke kaki. Kenapa kok begitu? Amina itu asam. Kena tanah semakin lama semakin asam. Jadi tanah ini kayak dicor. Saya betul-betul ya agak gregetan sedikit gitu lah. Kenapa kok saya gregetan sedikit? Limbahnya pabrik gula itu enggak karuan banyaknya Bapak Ibu. Buangnya susah. Pabrik gula sendiri buang namanya limbah, blotong, itu sampai subsidi, bukan subsidi. Jadi dia betul-betul menggratiskan dan mengasih ongkos kirim. Itu pun loh petani tidak mau. Alasannya apa? Kalau dikasih blotong itu Pak, 1 hektar, itu minimal butuh 100 sampai 150 ton, baru bagus. Coba Bapak Ibu bayangkan 1 hektar 100 ton, mupuknya gimana Bapak Ibu? Dan yang keren satu, tidak bagus. Kemarin mereka diskusi dengan kita ini punya abu Pak, abu kita tidak bisa buang. Terus blotong kita itu setiap tahun ada sekitar 400.000 ton. Satu pabrik. Saya padahal Bapak Ibu, jujur ya, katakan jujur. Kami punya peraturan yang menyebabkan orang sakit itu 4P. Pemutih, pemanis, pewarna, dan pengawet. Nah, pemanis itu namanya gula Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak kita selamatkan, malah anak-anak kita nanti kena gula rafinasi semua. Gula-gula industri yang harusnya tidak untuk konsumsi langsung. Akhirnya saya pikir-pikir, ya sudahlah, kita carikan solusi. Ibu pertama kali saya jelaskan dengan SOP. Kemarin ada yang dari Situbondo, dari Asem Bagus, kemudian ada yang dari PT Kebon Agung juga kita sama-sama belajar untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ibu ini baru pertama yang saya buka sampai ke SOP. Ada 2 pilihan Bu. Pelihara sapi atau jadi pabrik pupuk. Nah, aduh, ini
Ini bisnisnya jalan ini. Oke. Jadi kalau ada dua alternatif Bapak Ibu, sapi atau tebu. Saya bisa jelaskan sapi dulu Bu ya, sebelum ke pabrik pupuknya. Kalau pabrik pupuknya gampang. Jadi begini Bapak Ibu, tebu mau enggak makan pucuk? Sapi mau enggak makan pucuk tebu? Pasti atau tidak? Pasti. Kenapa kok mau? Karena rasanya manis. Saya tunjukkan cara berhitungnya. Sapi itu setiap hari makan 30 sampai 40 kilo per hari hijauan. Kalau tebu panennya pasti atau tidak? Umurnya 9 bulan ke atas, itu pasti. Berarti tidak akan mungkin ada sapi kembung gara-gara makan pucuk tebu. Kalau setiap hari produksi 30 kilo saja, berarti 1 bulan berapa Bapak Ibu? Kalau kali 1 tahun ketemu berapa Bapak Ibu pupuknya? Anggap aja 10 ton boleh? Kalau kotoran sapi saja 1 tahun keluar 10 ton. Ditambah kencingnya sama-sama 30, kencingnya ada 10.000 liter. Berarti ada 20 ton. Kencing dan kotoran. Panen tebu Bapak Ibu 1 hektar, kepinginnya petani itu 120 sampai 150 ton. Kepinginnya. Tapi di rata-rata di 100 ton. Coba bayangkan, ini saya ajari cara menentukan berapa pupuk yang harus kita berikan. Saya ada sapi, yang 1 ekor sapi keluar 20 ton. Per hektar tebu ini kita targetnya keluar 100 ton. Berarti pupuk berapa yang dibutuhkan untuk produksi 100 ton? Kira-kira ini tebakan berhadiah, nanti siapa tahu sudah tahu caranya ini. Oke, saya tunjukkan caranya Bapak Ibu, begini. Cara menghitung kebutuhan pupuk. Kalau pupuk 20 ton ini kita keringkan Bapak Ibu, ini ketemunya di 14 kilo kali 14 kilo dikalikan 30, ketemu berapa Bapak Ibu? 14 kilo itu kondisi kompos jadi. 400, anggap boleh saya katakan ini separuhnya basah? Boleh ya, aku selisih sedikit ya. Oke, berarti produksi pupuk kita hanya 5 ton. Bapak Ibu tahu 100 ton tebu kalau jadi gula berapa kilo? Berapa kilo Bu? 1 hektar Bu biasanya Bu. Anggaplah rendemen 6% gitu Bu ya. Berarti ketemu berapa kali 6% Bapak Ibu? 6 ton, betul ya? 6% itu ketemu 6 ton Bapak Ibu, harusnya. Setelah dipotong lain-lain, sisanya petani tinggal sedikit. Anggap aja 6, kalau dulu rendemen itu bisa 13 Bapak Ibu. Itu ketika saya kecil. Tapi sekarang ini 6 sampai 9 itu sudah permainan di situ sudah. Sehingga apa Bapak Ibu, kalau kita estimasi kebutuhan pupuk kita itu minimal di angka 10 ton per hektar. Tapi masalahnya 10 ton dalam kondisi kering. Berarti butuh sapi berapa? 2. Sapinya 2, lahannya 1 hektar. Sebenarnya dengan konsep ini tidak perlu beli pupuk seumur hidup. Apa resikonya? 1, ini pupuknya banyak sekali. Berarti pupuknya 20 ton ditambah 20 ton, berarti berapa? 40 ton. Pupuknya pakai apa? Gampang. Kotoran sapi sama kencing dicampur jadi satu, tambah air, pakai diesel, rojok, sudah selesai. Kira-kira petani tebu mau enggak begini ya? Dicoba dulu. Tapi apa kelebihannya kalau dengan cara ini? Yang pertama,
Bapak Ibu akan memulihkan kondisi tanah. Tanahnya akan pulih kembali. Dulu Bapak Ibu tebu itu tingginya 3 meter, 4 meter. Dulu ceritanya. Sekarang ini setinggi orang. Dulu batangnya bisa segini. Sekarang ya sejempol kaki kalau sampai. Kenapa kok begitu? Tanahnya tambah tandus, tanahnya tambah tandus. Mungkin mirip-mirip dengan rumput gajah hari ini. Sekarang pertanyaannya satu, ayo kita pulihkan. Ini kalau sapi dengan tebu. Kalau seandainya ibu mau buat pupuk, syaratnya satu. Tapi semoga pabrik pupuk tidak mau buat, semoga pabrik tebu tidak mau buat pupuk. Nanti ibu sebagai PTRI ya, biasa minta blotongnya. Jadi ibu ini ngolahnya sama seperti sawit, dengan konsep pupuk horti. Caranya bagaimana ibu membuat bak untuk konsep horti? Seperti ini para-para. Ini isinya adalah blotong. Tahu blotong Bapak Ibu? Blotong itu limbahnya pabrik gula, bentuknya bubur. Bentuknya cair, bubur sudah. Karena ini bubur, bisa enggak dia diproses? Percayalah, kalau bentuk bubur berair, itu tidak akan pernah terjadi proses fermentasi. Tetapi jadinya pembusukan. Kalau pembusukan, dia tidak menjadi pupuk, tapi berubah menjadi racun. Karena itu yang sering kali dilakukan ini diperes, dibuang, diresapkan ke tanah gitu aja. Padahal ini manis. Kalau manis makanannya bakteri atau bukan? Bakteri. Supaya ini terjadi rongga-rongga udara Bapak Ibu, kita harus tambahkan apa yang paling gampang. Kalau untuk blotong, tambahkan ampas tebu. Jadi ketika proses pabrik gula itu kan ada ampas. Ampas itu sebagian dibakar, sebagian juga dibuang. Seandainya ampas tidak bisa keluar dari PG Pak, apa yang harus kita lakukan? Ibu seneng warnanya hijau muda atau hijau tua? Hijau tua. Kalau hijau tua berarti butuh pupuk N. N berarti dari kotoran ayam. Kotoran ayam yang bisa mengandung sekem, kotoran ayam pedaging. Berarti ini ada blotong, berarti ditambah kohe pedaging. Kalau ditanya orang, kenapa kok kohe pedaging? Kohe pedaging ini untuk menjadi absorption, menjadi penyerap. Perbandingannya berapa? 1:1. Jadi kotoran ini Bapak Ibu akan keserap. Dan yang kedua akan keluar 2 produk. Yang pertama adalah pupuk horti padat, yang kedua adalah pupuk horti cair. Besok Bapak Ibu akan praktek membuatnya. Cuman saya minta maaf, kalau konsep seperti ini wajib pakai katalis. Kalau tanpa katalis tidak akan jadi. Nah, tapi kalau sudah buat begini tujuannya jual pupuk. Tapi bahagianya satu. Kalau lulus buat ini Bapak Ibu, Ibu bisa ngambil itu 4.000 ton setiap tahun, bisa membangun pabrik gula sendiri. Loh, serius. Serius Bapak Ibu. Kenapa kok saya katakan serius? Nanti aplikasinya berapa Pak? 3 ton per hektar. Seandainya Ibu jual 3 ton itu Rp1.000, berarti per hektar butuh modal pupuk berapa? 3 juta. Ditambah cairnya sekitar 50 liter, Ibu jual harga murah deh, 20.000 gitu aja. 1 juta, 1 hektar modal pupuknya 4 juta. Hari ini kalau Amina berapa Bu hari ini? 1 hektar berapa tangki Bu? 3 tangki 4,5 juta. Harganya sama dengan Amina tapi kualitasnya bumi langit. Enak mana kira-kira? Oh masih ditambah urea lagi, alhamdulillah. Nah tenang. Jadi Bapak Ibu begini, ini memang tidak enak ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, ini sama, sawit, blotong sama. Jadi cara buatnya, katalisnya memang agak mahal Bu ini. Yang membuat mahal itu katalisnya. Karena apa? Setiap 50 kilo butuh 1 kilo katalis.
Ini konsepnya. Jadi setiap 50 kilo butuh 1 kilo. Tapi bahagianya satu. Anggaplah ya, kita hitung. Kita proses satu dump truk kurang lebih 7 ton. 6 ton lah, 6 ton itu berarti 120 kilo. Berarti butuh katalisnya berapa? 120 liter. Dedaknya 120 kilo. Kemudian kotoran ayamnya sekitar satu truk sekitar 200 karung atau 120 karung. Jadi biayanya blotong 500, katalis kalau 120 itu 2.400.000. Terus habis gitu dedak 120 itu berarti 600. Kotoran ayam 5.000 kali 120 berarti 600.000. Jadi totalnya berapa ini Bapak Ibu? 600 tambah 600 tambah 500, 1.100.000 berarti 3.500.000. Ini produksinya kurang lebih sekitar 6 ton ditambah 6 ton. Berarti ketemu 12 ton. 12 ton dibagi 3 hektar berarti cukup untuk 4 hektar. Nah, Ibu jualnya nanti Bu 1 kilo yang kering, yang padat Rp1.000. Rp1.000 kali 12 ton berapa? 12 juta. Modalnya 3,5 juta. Bahagia sekali Ibu ya. Apa? Iya, tenaga kerja 2 juta lah anggap aja. Tapi masih bahagia. Yang cairnya jangan mahal-mahal Bu ya. Kalau gitu jangan 20 deh, 15.000 aja gitu ya. Ini keluarnya cairnya berarti sekitar 2.000-an, 2.000 liter. 2.000 kali 15 berapa Bapak Ibu? 30 juta ya. Oh, terlalu kaya kalau gitu, nanti saya rubah. Ini realnya. Tapi enggak apa-apa, Ibu lakukan buat percobaan. Setelah buat percobaan, Ibu kerjakan. Percayalah, petani Ibu kasih tahu enggak akan buat kok. Tidak akan buat. Gimana? Bakulnya? Enggak apa-apa, tenang saja. Saya itu Bapak Ibu punya pabrik obat. Pasien-pasien saya suruh buat obat sendiri. Pertama, mereka buat obat sendiri. Pertama, setelah sembuh, mereka enggak mau buat. Malah beli produk saya. Alasannya kenapa? Capek Pak. Bu, tolong selamatkan petani tebu ya. Insya Allah ini tebunya 30 hektar, bahagia. Ibu pakai praktek dulu ya. Saya minta tolong. Tapi kalau mau lebih lengkap boleh pakai sapi, boleh pakai pupuk horti dari gamblong, dari pelotong. Bisa dipahami Bu? Jadi aplikasinya nanti SOP minta di panitia ya. Kemarin saya sudah buatkan SOP untuk target sekitar 80 sampai 100 ton per hektar. Oke. Sekarang yang terakhir, ini karena ada orang sawit juga. Sekarang Bapak Ibu yang keenam, sawit sapi. Gara-gara banyak orang sudah mengeluh ke saya, Pak, sekarang solid tidak bisa keluar. Alhamdulillah. Tidak masalah, tapi tenang Bu, blotong masih tetap keluar. Kalau tidak keluar demo, masa sampah aja tidak boleh keluar gitu ya. Baunya kemana-mana tapi tidak boleh keluar kan harus diprotes itu. Sekarang sawit dan sapi. Begini, kalau sawit dan sapi Bapak Ibu, ketika saya mengeluarkan konsep tentang solid menjadi pupuk itu memang si malakama. Setelah saya mengeluarkan itu pertama yang tanya dari petani, dari Jambi. Setelah itu yang datang perusahaan-perusahaan sawit semua. Saya sudah mikir, wah habis ini sawit solid tidak keluar ini. Betul ternyata. Nah tenang saja, saya punya jurus kedua. Kita ini kan orang pintar ngeles Bapak Ibu. Diserang satu, ditutup satu, cari yang lain. Ditutup lagi, cari yang lain, tenang saja. Jadi gara-gara solid tidak keluar dan sudah banyak sekali daerah yang kesulitan mendapatkan solid, karena itu tidak ada cara lain. Saya buatkan konsep sawit dan sapi. Sawit rata-rata 130 sampai 143.
pohon, pokok ya. Nah, karena sawit segini Bapak Ibu perlu berapa ekor sapi? Pemupukan sawit Bapak Ibu, sawit itu seandainya kita panen, saya tunjukkan cara ngitungnya supaya analisanya betul-betul jelas. Satu tandan sawit itu antara 30 kilo lah kita buat rata-rata. Berarti kalau 1 bulan satu pohon ketemu berapa ton? 30 kilo kali 12. Berarti ketemu berapa? 360 kilo. Kali anggap aja 130. Ketemu berapa ton Bapak Ibu per tahun? Berapa kalkulator? 360 kali 130 Pak. Saya ini tidak canggih matematika saya. 46 ton 800. Ini kita bagi 12 ketemu berapa Bapak Ibu? 3. Nah, Pak, seandainya punya sawit keluar 3 ton per bulan sudah bahagia atau belum Pak? Sudah bisa bahagia ya. Petani sawit sudah bisa kipas-kipas Pak ya. Nah, goal kita 3 ton per hektar per bulan. Berarti pupuk yang harus kita berikan berapa dong? Sawit itu Bapak Ibu kalau kita keringkan betul, dari 30 kilo, dari 3 ton ini, paling banyak adalah 300 kilo. Berarti pupuknya per bulan berarti berapa kilo? 300 kilo. 300 kilo dibagi 130 ketemu berapa? Anggaplah 3 kilo, boleh? Berarti kita butuh per pohon itu 3 kilo per bulan. Kotoran sapi tadi 1 bulan ketemu berapa kilo? 900. Nah, kalau 3 kilo per pohon ketemu berapa? 390. Berarti sudah cukup enggak kira-kira kebutuhan pupuknya? Sudah cukup. Artinya, kalau Bapak Ibu mau pelihara sapi 1 ekor per hektar, pupuk untuk sawit cukup. Cuman kendalanya satu, Pak, ini sawitnya kalau cuma dikasih kotoran sapi saja, P-nya bagus, enggak ada K-nya. Jadi kadang-kadang masih ada mogoknya, enggak buah, kan cuma itu aja kan. Supaya tetap buah terus berarti diperlukan apa Bapak Ibu? KCL. Bisa kotoran kambing bisa juga Bapak Ibu langsung buatkan KCL tinggal disemprot supaya dia tetap produksi. Tapi buahnya pasti berat. Nah, karena itu saya luncurkan katalis booster itu gara-gara itu. Supaya apa Bapak Ibu? Ini sudah pupuk termurah. Jadi Rp300 dapat 60 kilo pupuk. Ini kencing 30, kotoran 30. Sudah. Jadi biaya pupuk ditanya orang. Kalau kemarin dengan katalis masih keluar angka sekitar 8 juta, sekitar 30.000 kali 3.900.000 per hektar per tahun. Dengan cara ini ketemu cuma 108.000 per tahun. Murah atau mahal Pak? Murah, tidak ada lebih murah dari itu. Cuman sayangnya satu, Bapak Ibu tidak bisa jual pupuk. Paham maksud saya? Nanti bisa juga caranya gini, saya kasih trik yang punya kelapa sawit. Oke, pupuk dari saya. Kandangnya Bapak Ibu pindah di situ. Kandang sapinya pindah di situ. Nanti jangan dijual Bapak Ibu. Saya minta jatah 1 pohon 1 tandan. Sudah. Selama setahun. Jadi Bapak Ibu tidak usah punya sawit, cukup punya sapi sama teknik, tinggal Bapak Ibu bisa panen seumur hidup. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Mudah atau susah? Sudah ketemu cara kira-kira yang harus dilakukan berarti mulai dari cara mana? Mas Agus mana ya? Sebentar Bapak Ibu, saya pameri. Mas Agus. Ini sedikit saya akan tampilkan bagaimana kalau buat urban farming. Karena ada teman-teman dari Surabaya, dari kota, kan tidak mungkin punya sapi,
tidak mungkin punya kambing, tidak mungkin punya ayam. Tampilnya foto-foto Telomoyo, Mas. Saya dulu Bapak Ibu dicemooh orang selalu dikatakan bagaimana pupuk organik bisa setara dengan pupuk kimia. Bapak Ibu waktu awal kira-kira percaya tidak pupuk organik setara dengan pupuk kimia? Tidak mungkin awalnya. Tetapi ketika saya berjalan dengan nekat Bapak Ibu, saya buat komitmen membuat pupuk organik yang setara dengan pupuk kimia. Itu adalah perjuangan yang luar biasa. Betul atau betul kira-kira? Karena apa? Itu melawan ketidakmungkinan, melawan kemustahilan. Tapi ingat baik-baik, di belakang masalah selalu ada berkah. Penelitian kami sampai ke level ini dan saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Karena apa? Kita sudah menembus itu. Seluruh panen kita di atas kimia hari ini. Boleh ditampilkan, Mas? Jadi wortel telat panen sedikit, beratnya 1 kilo cuma 2 biji, 3 biji gitu Bapak Ibu. Sudah masuk IWA nih? Wortel itu biasanya panen 90 hari Bapak Ibu. Dengan organik kita panen di 70 hari. Telat lagi, seandainya dipanen 80 hari, enggak laku Bapak Ibu. Besarnya setangan. Kubis gitu ya. Kubis yang diminati orang kan berat 2 kilo, 3 kilo kan gitu kan. Kalau kita panen terlambat, beratnya 6 kilo. Orang takut beli Bapak Ibu. Ini kubis atau kepalanya siapa? Pak Coy, tahu Pak Coy ya? Pak Coy itu beratnya bisa 2 kilo. Selada itu 1 kilo isi 2 Bapak Ibu. Yang beli ngeri katanya. Ini pupuk atau apa Pak? Dulu saya dihina, sekarang kalau terlalu bagus dimarahi. Tapi tenang saja. Ini untuk urban farming, untuk Bapak Ibu yang ada di perkotaan. Ketika membuat pertama kali, hasilnya biasa. Tapi panen kedua jangan dibuang. Contoh nih, Bapak Ibu yang di kota nih, tanam pakai polybag. Kayak di depan ini Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak punya media tanam polybag, setiap kali panen diganti atau tidak medianya? Diambil, betul kan? Sebagian gitu kan? Nah, ditanami lagi lebih bagus atau lebih jelek biasanya? Kenapa kok bisa lebih jelek? Karena nutrisinya berkurang, betul atau tidak? Betul ya? Nah, berbeda dengan organik. Ini tempat kita Bapak Ibu, terlalu dekat ya. Ini dikecilkan bisa enggak ya? Ini singa merah ini terlalu dekat berarti. Ini apa ini? Seledri. Seledri Bapak Ibu. Utuh atau tidak Bapak Ibu? Ini kubis Bapak Ibu, dari yang kecil sampai yang besar ada kita. Ini apa ini? Oh, kentang. Mas, sing dek potnya Mas, coba Mas. Aku malah pusing lihat gambar itu.
Ini untuk semangatnya Bapak Ibu supaya apa? Supaya bisa membuat kuat keyakinannya. Tunas aire. Ingkang niki. Nggih, Nggih niki harusnya di rampeni terus. nah, nanti di Ini sawi sendok yang Bapak Ibu. di apa? Tindakan yang ini cabang ini ya di atas. Ini kan pakai handheld ya Pak. Kalau yang nggak pakai gimana? Sama itu yang sebenarnya nggak pakai handheld. Sama. Oh. Berarti nggak usah pakai dulu. Ini umurnya berapa hari Pak? Ini loh. Bukan naos, kita kan set kalau hasilnya urusan kan bisa masuk itu loh. Kalau Bapak Ibu lihat di sini utuh atau tidak Bapak Ibu daunnya? Ini sawi sendok ya. Loh, kok banyak tamu di situ? Cek salah Pak Bambang yang itu sing ndek ngone itu. Sing ndek ngone botol-botol mineral. Pak Bambang yang dikirim salah Pak Bambang. Ya sebentar ya, sebentar Bapak Ibu ya. Jadi konsep di pertanian ini Bapak Ibu, ketika media benar, ini sudah usia anggap aja tanaman yang keempat. Jadi ketika kita buat media tanam seperti ini Bapak Ibu, minta maaf. Ketika kita ambil nih akar sama tanah sebagian pasti berkurang. Kemudian kita tambahkan media baru dengan komposisi kompos, terus abu, kemudian tanah. Ini kita kembalikan lagi ke sini. Kemudian kita kocor sekali, 2 kali saja. Kalau dipocor 3 kali terlalu besar sekali artinya tanamannya menjadi raksasa. Jadi kita ngocornya cuma 2 kali. Sehingga apa Bapak Ibu? Dengan cara seperti ini biaya kita sangat murah. Contoh, seandainya Bapak Ibu tanam pakai polybag, tanam cabai seandainya pakai polybag. Harga polybag berapa Bapak Ibu? Anggap aja 800 boleh? Atau 1000 deh gitu ya. Polybag 1000. Media tanam semuanya kita anggap aja 1000. Berarti biayanya berapa? 2000. Bibit sekitar 200 rupiah. Anggap aja modal kita 3000 per polybag. Target kita seandainya kalau cabai kecil kita target sekitar 300 gram. 300 gram kalau di dalam polybag Bapak Ibu akan sangat terkontrol. Nah tinggal tugasnya Bapak Ibu menjaganya, merawatnya supaya dia bisa awet. Kalau di tempat kita ini ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang setahun tanaman cabai kita. Kalau Bapak Ibu kepengen cabai umur setahun atau 3 tahun, apa untungnya kalau 3 tahun? Nggak usah tanam lagi, jumlahnya lebih banyak. Karena cabai itu sistemnya Y. Y pertama 1, Y kedua 2, Y ketiga 4, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tinggal dirawat dengan komposisi pupuk yang berimbang. Itu yang paling penting. Nah dengan cara polybag ini Bapak Ibu, kita akan bisa mendapatkan hasil yang paling bagus. Belum masuk? Oh ini Bapak Ibu, oke.
Ini apa tanamannya Bapak Ibu? Selada segitu besar atau kecil? Tahu umur berapa? ...24 hari. Raksasa atau enggak? Kalau Bapak Ibu seandainya tanah 3x3 isinya begini semua, kira-kira ngeri atau tidak? Ini saya kasih triknya. Supaya buat begini Bapak Ibu, ini atas adalah media kompos ini. Ini kan untuk orang malas ini. Tahu ya, ini untuk orang malas. Jadi ini kan galon nih, kita potong kan begini Bapak Ibu ya. Betul ya, oke ya. Terus kan bawahnya begini kan, kita kasih lubang sedikit. Ini yang di bawah ini Bapak Ibu kan dikasih sumbu yang biasa seperti biasa itu. Tapi minta maaf, ini isinya adalah urea cair. 1:10. Ini pupuk murni yang ditaruh di sini. Umurnya maju hampir, harusnya panen di 35-40 hari, bisa panen di 20-24. Ini segini tidak masuk Bapak Ibu. Yang beli takut katanya. Tapi menurut Bapak Ibu senang enggak kalau tanamannya begini? Senang. Tapi yang beli enggak senang. Padahal di luar negeri ya segini-segini. Cara buatnya ini. Jadi media bawahnya kompos yang dari urea cair 1:10 dengan air. Kalau minta tolong, besok kalau memang Bapak Ibu rumahnya di kota, yang memang di pot gitu ya, ada 2, buat polybag boleh, kalau punya galon-galon bekas boleh seperti itu. Silakan dipilih sendiri. Tapi hasilnya seperti ini, lihatnya yang lain Mas. Tadi yang difoto cuma 1 itu, banyak sebenarnya. Ini kubis kita Bapak Ibu, ini usia 60 hari. Beratnya sudah 2 kilo. Ini Pak Coy apa kalau di sini? Sawi putih ya. Oke. Menurut Bapak Ibu kalah enggak dengan kimia? Bahkan lebih. Betul ya? Yang tidak bisa dibohongi satu, rasa. Semua yang organik rasanya manis. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu, ilmunya sudah Bapak Ibu terima. Besok tinggal nambah 2 tugas kami. Buat kompos horti sama urea padat dan cair. Betul ya? Saya minta tolong. Saya sudah melakukannya. Saya sudah melewati semuanya. Tahap demi tahap sudah saya kerjakan. Sekarang tugasnya Bapak Ibu untuk action selanjutnya. Setuju? Masih ragu enggak gunakan pupuk organik? Kalau tetangganya Bapak Ibu masih bilang, "Oh, pupuk organik itu pasti kalah dengan pupuk kimia." Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Setuju ya, kira-kira ya? Oke Mas, terima kasih Mas. Oke. Ini tomat-tomat kita berbuah juga toh Bapak Ibu ya? Ini semua sama, di sini pun sama. Ini yang dibuncis, ini tanaman yang kedua. Kemarin tanaman pertama itu semangka, terus sekarang kita tanami buncis. Besok ketika kita tanami lagi yang baru lagi, buahnya lebih bagus lagi. Karena apa? Organik itu semakin lama semakin bagus. Jadi jangan dibuang ya medianya ya, itu berharga, itu harta karunnya Bapak Ibu. Oke, kita akan buka ruang diskusi Bapak Ibu. Jam berapa ini? Jam 20. Oke. Mau break dulu atau langsung? Oke. Kita 1 jam, setelah itu kita break ya. Kita batasi sini 3, oke? Mari sebelah sini 3 orang. 1, 2. Oke. Sebutkan nama dan alamat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari Pekalongan, Pak. Baik Bapak. Saya mau mohon pencerahannya masalah ayam, Pak. Baik Pak. Jadi
Kalau boleh cerita, saya 5 tahun yang lalu coba Pak untuk ayam petelur. Iya. Ternyata setelah menonton YouTube-nya Pak Bayu, pada akhirnya juga tumbang Pak. Bertahan 5 tahun tumbang, kemarin Alhamdulillah. awal 2023 sudah sampai sekarang berhenti. Nah ini setelah menonton YouTube itu saya sangat tertarik dengan ayam kampung. Baik Bapak. Ya kami setelah sebulan yang lalu itu nabung Pak, nabung liruta. Alhamdulillah. Kemudian punya tetangga ada yang jualan warung di kampung itu, ada 2 warung. Kami tampung limbahnya, sekarang sudah penuh 1 drum yang 120 liter itu. Alhamdulillah. Tapi sudah diproses atau masih Belum campur? diproses, Oke, masih baik. dicampur dengan Air air leri ya, leri. baik. Nah, kemudian yang galonan sudah ada 40 galon Pak. Luar Yang belum ada limbahnya cuma murni dari air leri. Baik. Lah yang kami tanyakan Pak, walaupun sudah menonton YouTube dan tadi juga sudah melihat praktek Pak, tapi masih kurang marem lah gitu Pak ya. Jadi mohon petunjuk tahapannya, karena ini kan saya mulai dari 0 Pak. Baik Bapak. Ya dari 0 itu mulai ayam yang 10 itu. Baik. Ya, Sudah itu dimulai Pak ya? belum dimulai Pak, belum mulai. Ini sudah nanti pulang dari sini sudah proses mulai buat kandang Pak. Baik, Jadi nanti kandang juga mau melihat contohnya di tempat Pak Bayu sini. Baik. Ya kalau ayamnya kita udah pesen tapi nanti ngirimnya kalau sudah kandang jadi. Dan proses pakan juga belum diproses Pak. Baik. Jadi mohon tahapannya Pak, tahapannya dari pertama sampai dengan purna jualnya Pak. Baik. Kemudian yang kedua, limbah nanti kalau sudah tadi kan yang dari liruta ada muncul 2 Pak ya, Betul, POC, POC dan pakan. Pakan itu. Lah POC itu nanti kita untuk buat kihol itu perencananya Pak. Baik. Yang Pak. 3x3. Tapi POC untuk prosesnya Pak. Baik. Biar kayak pupuk itu Urea. urea cair itu nanti yang praktis bagaimana Pak? Baik. Karena untuk pembuktian bahwa dari pupuk organik itu nanti kita bisa selevel dengan kimia Pak. Baik. Itu Bapak. terima kasih Pak. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bapak Ibu, kalau kita mulai dari ayam, kandangnya seberapa kalau ukuran 10+1. Kalau untuk awal Bapak Ibu sebenarnya bebas. Kita Bapak Ibu bisa langsung mulai buat kandang yang 120 tinggi 2 meter. Jadi 1, 2, 3, 4 sekat. Banyak orang protes ke saya, Pak ini kemepetan karena jaraknya cuma setengah meter. Tapi percayalah ayam tetap bahagia di situ Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tega, ya biarkan tidak apa-apa. Jadi kalau seandainya, ini kan panjangnya 22 meter. Ini kan panjangnya 2 meter begini. Kalau seandainya ayam kampung biasa, satu pen itu 1 serat ini Bapak Ibu ya, ini kan 1 pen begini ya. Ini bisa isinya kan 20 per meter biasanya. Kalau untuk pembesaran 0 sampai 3 bulan. Nah, kalau ini kita buat induk, Bapak bisa korbankan ini sebagai induk. Jadi ukuran 1 20 kali 2 meter boleh diisi 10+1. Tapi kalau paling bagus supaya telurnya tidak pecah, bisa ukuran 5+1. Jadi kalau buat kandang 1 tinggi 2 meter dengan lebar 120 kali 2 meter, ini bisa berisi 20 ekor induk. Oke, bisa dipahami Pak? Tapi yang kedua, telurnya gimana supaya telurnya tidak, Bapak karena ayam KUB rencananya ya tadi ya. Kalau ayam KUB kan dia enggak ngerem. Jadi kalau boleh Pak di pinggirnya sini, Bapak buatkan tempat telur. Tempat telurnya begitu dia telur langsung jatuh keluar Pak. Jadi caranya gampang, Bapak kan tahu tempat ayam petelur ya. Tinggal taruh di belakangnya, dia akan telur di situ dan dia gelondong. Itu caranya. Nah, supaya apa? Bapak tinggal panennya telurnya di belakangnya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga tahapannya. Tempatnya ini Bapak Ibu tolong dibeli selat, tidak boleh kotoran jatuh.
Jadi kotoran di sini kita beli sapi, kotoran kambing dan sekam atau serbuk kayu. Nah, ini konsepnya. Tapi ingat baik-baik, kalau ayam KUB yang dipelihara, apalagi ayam KUB sudah induk, jadi dia kan langsung telur ini ceritanya. Paling lama seminggu kan telur. Dan ayam kampung itu 10, kalau ayam KUB bisa 15 sampai 20 Pak per bulan. Nah, kalau 15 sampai 20 per bulan, berarti telurnya banyak atau tidak kalau cuma 10 ekor? Banyak sekali. Berarti Bapak harus siap-siap pakan yang cukup ini kalau begitu ya. Nah, yang kedua, begitu kandang sudah siap, siapkan kuteja Pak awal. Kuteja, kemudian yang kedua pakan. Pakan ini ketika ayam sudah mau datang, Bapak fermentasi. Konsepnya cuma satu. Konsepnya cuma satu. Pakan itu akan jadi ketika kondisinya dia tidak basah, tidak kering, mamel. Jadi minta tolong ketika Bapak saring antara air leri dengan limbah rumah tangga, kalau boleh diperes Pak, pakai jaring gitu loh Pak, diperes. Setelah itu perbandingannya 1:1 dengan dedak padi, kalau boleh campur jagung. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ayamnya telur. Kalau tanpa jagung, ayamnya gemuk. Kalau gemuk, mogok enggak mau telur. Itu ayam kampung, jeleknya di situ. Jadi LRT Bapak Ibu, limbah rumah tangga, itu ada kejelekannya. Ada orang sering kali komplain, Pak ayam saya terlalu gemuk sehingga enggak mau telur. Karena itu tolong jumlahnya dikurangi, kasih jagung, liruta sama dedak tambah jagung. Tujuannya apa? Biji-bijiannya dapat dan telurnya tetap bagus. Kalau mau lebih bagus lagi Pak, khusus untuk induk. Tadi sudah diajari belum cara buat pakan yang khusus untuk ayam petelur? Asola, jagung sama gabah. Itu untuk induknya. Supaya apa Bapak Ibu? Telurnya bagus, fertilitasnya jadinya tinggi. Kesuburannya tinggi. Supaya subur tinggi kan butuh vitamin E nih, betul kan? Vitamin E-nya itu muncul dari tauge, dari cambah yang keluar dari gabah atau dengan jagung. Kenapa kok dikasih makan bukan dedak tapi gabah padi murni? Kalau dikasih dedak Bapak Ibu lemaknya tinggi, karbohidratnya tinggi, proteinnya rendah, seratnya kurang. Kalau kalau padi utuh itu yang terjadi adalah sekamnya tinggi, lemaknya cukup sehingga ayam tidak terlalu gemuk. Itu manfaatnya. Tapi kelebihannya apa? Karena padinya dikecambahkan, maka yang terjadi adalah dia mengandung vitamin E yang tinggi sehingga kualitas fertilitas telur menjadi meningkat. Bisa dipahami ya? Lah asola, padi dan jagung 112 itu akan membuat Bapak Ibu ayam tidak gemuk tapi telurnya rajin. Ini juga Bapak Ibu bisa aplikasikan untuk ayam petelur, ayam merah. Ini juga bisa. Nah, setelah ada pakan, ada kuteja, ayam boleh masuk. Setelah ayam masuk Bapak Ibu biasa minumnya setiap hari kasih kuteja. Tujuannya apa? Kualitas telur meningkat bagus, kotoran tidak bau. Sudah ada yang pernah nyoba kuteja? Kotoran tidak bau kan Pak ya? Cara ngeceknya gampang. Ambil kotoran yang baru keluar, pegang langsung dicium, tidak bau. Jangan dimakan. Dicium boleh. Nah, begitu Bapak sudah punya ayam, ini PR. Dia kan telur nih. 3 minggu berikutnya kan dia sudah netes telurnya. Betul kan? Nah, yang harus kita siapkan adalah pakan. Begitu ayam datang Pak, tolong segera tanam jagung. Karena panen jagungnya 2 bulan. Ayamnya 1 bulan sudah netes. 1 bulan masih kecil lah Bapak kasih makan jagung giling tidak masalah. Tapi setelah itu jagungnya sudah produksi. Syukur-syukur sebelum bangun kandang Bapak tanam jagung. Kenapa Bapak Ibu kok penting sekali? Ayamnya sedikit sih, cuma 10. Tapi kalau Bapak siap pakan kan lebih bahagia. Begitu loh maksud saya. Memang sedikit juga. 10 itu kalau telur 15 kan 150. 150 dipotong 2,
berarti 75 yang ditetaskan itu anggaplah jadi sekitar 60, berarti setiap bulan bisa keluar 60 Pak. Bapak harus siapkan per bulan berarti 240 kilo untuk pakannya. Itu untuk anaknya. Induknya sendiri pakannya karena dia ada 10 kali 200 gram ketemu 4 kilo 120. Berarti total pakan adalah 380 per bulan. Nah, Bapak sudah mulai hitung jagung yang harus saya tanam berapa luas. Masih ingat kira-kira? Jadi setiap bulan saya harus tanam jagung supaya dapat 380 kilo. Berarti luas berapa? Waduh, Pak, kalau begini enggak jadi petani Pak, masa disuruh ngitung terus. Saya bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita petani kosongan. Kira-kira ngitung enggak kira-kira Bapak Ibu? Yes, pokoknya dijalani gitu aja, betul ya. Lah kalau pokoknya dijalani, terus kalau habis gitu tahu pakan kurang kira-kira ayam sakit atau tidak Bapak Ibu? Ada dua, yang penting dilebihkan atau kurang. Kalau lebih enggak masalah, kalau kurang ini yang resiko. Oke ya kira-kira. Bisa ngitung sendiri atau saya hitungkan? Enggak apa-apa. Butuhnya pakan tadi berapa kilo Bapak Ibu? 240 ditambah 120 ketemu berapa? 360 kilo. Ini cara gampang paling hitung begini. 1 meter cuma 10 biji deh. 1 meter cuma ketemu 10 biji yang hidup. Ya. 1 biji keluar 100 biji gitu ya. Nah, 100 biji itu Bapak Ibu kalau jagung itu dibagi 3.000. 1 kilo itu berisi 3.000 biji. Jadi kalau di situ ada 10 kali 100 gitu ketemu 3 on. Paling kecil kita ngitungnya sudah. Berarti keluarnya Bapak Ibu 3 on sudah. Paling jelek sudah. Berarti kalau 3 on Bapak Ibu butuh 360, butuh berapa meter? Anggap aja 1.000 meter lah ya, 1.000 meter sudah cukup ini. Pak minta tolong punya 1.000 meter berarti 2.000 meter Pak. Berarti kalau ini aneh loh ya, pelihara ayam 10 kok tanahnya harus 1.000 meter itu kan aneh gitu loh. Karena apa Bapak Ibu ini ayam KUB ya, 1,5 kali lipat dari ayam kampung. Bisa dipahami Pak? Terus yang kedua, kalau mau ngolah cucian air beras yang campur dengan limbah rumah tangga, diolah seperti apa? Tadi kan Bapak Ibu sudah membuat proses pupuk pupuk ZPT kan? Nah, supaya ini mengandung auksin, tolong tambah kotoran ayam. Kotoran ayamnya Bapak Ibu tinggal campur aja limbah rumah tangga tadi, campur kotoran ayam, tutup rapat. Baunya minta ampun, tapi percayalah itu pupuk yang ajaib. Perbandingannya 1:1 jadi bubur, nanti diencerkan kembali 1:10. Kita buat POC sederhana ya. POC ini kan berasal dari air cucian beras, betul ya? Nah, cucian beras ini ditambah dengan kohe ayam. Kohe ayam kalau bisa kohe ayam petelur sih, kalau enggak ada ya kohe ayam sembarang, 1:1. Bentuknya apa kira-kira berarti? Pasta. Ini nanti dikasih oksigen, dikasih udara seperti ZPT tadi. Baunya saya jamin 100%, jangan dikit sentuh. Nggak hilang 2 hari. Baunya, betul ya? Nanti ini jalan sekitar 14 hari jadi pupuk luar biasa, nanti aplikasinya 1 liter 10 liter air. Kan yang Bapak butuhkan cuma urea cair kan? Ini caranya buat urea cair. Kalau Bapak mau bagus, kasih katalis per 50 liter 1 liter katalisnya. Iya, itu rumusnya Pak. Per 50 liter 1 liter. Karena prosesnya adalah terbuka, berarti yang digunakan jangan katalis 1 Pak. Tapi katalisnya untuk ZPT.
Katalis berapa ya? Katalis itu urusan admin Bapak Ibu. Katalis 3 ya. Begini Bapak Ibu saya jelaskan. Karena apa? Saya Bapak Ibu kepingin buat tanaman yang obat atau biasa? Ini saya mau katakan jujur. Katalis itu obat yang saya masukkan di dalam pupuk Bapak Ibu. Testimoni yang ada ya, ini real testimoni yang ada. Kasus epilepsi, kasus psikis, kasus ketakutan, kasus autis. Nah, Bapak Ibu, mereka ini rata-rata kekurangan vitamin B. Dasar utamanya. Dan obat terbaik adalah makan nasi. Tapi dari beras organik. Pasien-pasien kami ketika sudah mulai mengkonsumsi beras organik yang mereka produksi sendiri, mereka bisa sembuh dari ketergantungan obat saraf. Jadi ketika kita mengkonsumsi yang organik Bapak Ibu, disitulah obat bekerja. Tapi yang saya masukkan di dalam katalis itu gadok Bapak Ibu. Tapi kan sudah tahu kan, katalis itu berasal dari ampasnya gadok. Ini strategi saya saja untuk orang mau ke organik. Ada enggak sayur yang betul-betul mengobati? Susah Bapak Ibu. Tetapi ketika kita gunakan konsep ini, saya bersyukur sekali, tapi saya takut ngomong begini itu takut nanti kalau orang minta katalis itu saya ngeri. Karena stok kita tidak banyak Bapak Ibu, terus terang hanya terbatas sekali. Ketika kita mengkonsumsi sayur nih, contoh nih, kacang panjang. Ada yang kena diabetes di sini? Ada ya, 1. Kakinya sudah panas atau belum Pak? Enggak ya. Yang sudah ada bekas luka atau sudah panas ada enggak di sini? Kalau memang ada gangren di dalam Bapak Ibu makan kacang panjang punya kita, pasti langsung keluar air. Sampai airnya betul-betul habis, setelah itu baru kering. Contoh, ambeien, ada ambeien enggak di sini? Ada 1. Mas, nanti malam makan selada merah ya. Yang di pinggir-pinggir kolam itu, tapi cuci dulu ya. Itu keinjek-injek orang. ambil 3 batang, cuci karena agak tua rasanya agak pahit. Tapi cuek aja dimakan, besok rasakan BAB-nya bagaimana. Ada yang susah BAB di sini? Ada susah BAB, Ibu cari terong ya, besok ya. Ibu cari terong, bawa ke dapur, tolong direbuskan terong. Ibu makan, terongnya kan rasanya manis. 3 biji, BAB-nya langsung lancar. Bapak Ibu, ke depan, sayur-sayurnya Bapak Ibu juga akan bisa seperti itu. Dan rumahnya Bapak Ibu akan jadi rumahnya dukun. Orang tanya pertanian datang, orang tanya penyakit datang gitu ya. Seneng enggak kira-kira? Orang mau usaha datang. Kan sudah mirip-mirip dukun gitu ya. Kalau sekolah dari dokter enggak mungkin Pak. Kalau dukun kan enak enggak usah sekolah gitu ya. Bisa diterima Pak kira-kira Pak? Mudah atau susah? Insya Allah mudah. Oke, mari yang sebelah sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tadi yang ayam sudah cukup jelas bagaimana yang saya tanyakan, alhamdulillah sudah dibantu. Lalu yang kedua kami mohon ulangannya untuk yang tebu atau pupuk tebu yang dari belotong Pak ya. Jadi, mohon di. Lalu yang ketiga di tempat kami itu sudah lama Pak marak. Dari mana tadi Pak? Minta Kudus maaf. Pak. Kudus, Firman dari Kudus ya, maaf. Pohon mangga itu sering disewakan untuk diambil buahnya dan disemprot pakai perangsang ya. Ya, perangsang. Nah itu apakah bisa diganti dengan pupuk KCL? Begitu aja Pak, terima kasih. Ini punyanya sendiri atau nyewa juga nanti? Ya kemungkinan kalau ada hasilnya ya begitulah Pak. Uang pupuknya insya Allah sudah bisa bikin gitu. Baik. Soalnya begini Bapak Ibu, saya lihat pohon mangga yang disewa itu kasihan. Itu kan kayak diperkosa. Sekali disewa Bapak Ibu, 3 tahun enggak buah loh.
Berarti bahasanya begini loh, buah untuk 3 tahun diambil dulu di depan kan. Kalau pohonnya masih hidup, alhamdulillah ini Bapak Ibu. Kalau dia sampai kematian gitu, merana gitu. Karena itu saya minta tolong, Bapak mau tanam mangga atau bagaimana konsepnya ini? Mangga sudah ada, sebagian disewakan begitu. Jenisnya clear, bagus, Mangga gadung ya Pak. jelas. laku, Laku, bisa jual. bisa Pak. Mau cara saya? Boleh Pak. Nah, tak ajari yang benar. Bapak Ibu kalau mau tanam mangga nih, saya kasih trik. Bisa nyangkok Pak? Baik. Pohon yang ada hari ini tolong dicangkok. Jarak tanam, biasanya Bapak Ibu punya mangga itu pohonnya berapa besarnya? Sebesar ini? Tingginya seberapa? Tinggi sekali, betul kan? Panennya susah atau tidak? Grade-nya bisa masuk grade super atau tidak? Sulit kan? Saya minta tolong. Saya cari yang enak, yang murah, yang grade-nya super, yang dapat uang. Selama ini Bapak Ibu, orang tanam mangga jaraknya kan 5 kali 5 atau 10 kali 10 akhirnya. Besok setelah hasil cangkok ini jarak tanam adalah 2 kali 2. Berarti 1 hektar berisi berapa? 2.500 pohon. Caranya begini, setelah dicangkok masukkan di planter bag. Pakai, kalau saran saya enggak usah beli planter bag yang asli Pak, pakai karung bekas kucing, pakan kucing. Itu cuma Rp1.000 Pak. Medianya sama, kompos, abu, tanah. Jadi tetap ringan. Pelihara di sini kurang lebih 1,5 tahun. Pohonnya sudah agak besar, sampai segini. Setelah pohon besar begini baru ditanam di lahan. Nanti di sana berarti umur 2,5 tahun, 1 tahun berikutnya dari 1,5 tahun, pohon sudah berbuah. Sudah belajar berbuah. Buah pertama paling banyak 1 atau 2 kilo. Nah, kalau sudah begini Pak, ini saya ajari trik. Kepengen panen mangga sepanjang tahun? Atau kepengen panen mangga setahun sekali? Sepanjang tahun. Karena 1 hektar ini 2.500, kita bisa schedule. Ini pertanian buah canggih. Yang membuat buah itu berbuah apa Bapak Ibu? Stres. Stres itu karena apa? Ditinggal lari atau karena kekurangan air, betul? Berarti supaya ini tidak bisa banyak air, berarti diapakan? Ditutup terpal. Jangan disiram, karena di dalam planter bag. Tapi planter bagnya ditanam loh Pak ya, ini dilubangi, tanam dalam tanah. Jangan, sayang. Nanti umurnya di sini cuma 4 tahun, 5 tahun cabut lagi. Jadi di tanah itu cuma numpang hidup Bapak Ibu. Enggak roboh gitu aja. Dan lebih stabil. Ini tahun pertama paling buah 2 kilo sampai 3 kilo. Tahun kedua Bapak Ibu bisa berbuah sampai 10 sampai 20 kilo. Tahun ketiga bisa 20 sampai 50 kilo. Ini stabil di 50 kilo. Tahun keempat, kelima. Tahun kelima Bapak Ibu ini kan sudah besar. Tahu hasil cangkok pohonnya gimana? Melebar. Bukan ke atas tapi melebar. Nah, begitu sudah kita tidak sampai lagi, pangkas, pruning. Tetapi karena kita sedang mengefektifkan, berarti pupuknya harus banyak atau sedikit? Banyak. Karena ini tanamannya mangga, pupuknya pakai apa? Horti. Kalau horti pupuk utamanya pekotoran kambing. Berarti yang dipelihara adalah kambing plus ayam. Nah, Bapak mulai schedule, 1 baris ini bulan A, ini bulan B, ini bulan C, ini bulan D. Buahnya buat berirama.
Sehingga apa? Ketika harga 3.000 dapat, ketika harga 40 juga dapat. Dan yang penting lagi satu, karena buahnya pendek, kita bisa tidak dapat grade A semua? Bisa. Kalau seandainya kita hitung Bapak Ibu, tidak usah sampai 50 kilo semua deh, kita 10 kilo saja. Kalau tanamannya 200, 2.500 berarti berapa ton? Harganya seandainya kita rata-rata harga jelek, harga rendah kita buat 5.000, Bapak Ibu ketemu berapa? 125 juta, cukup kan Pak? Daripada kita memperkosa tanaman, kasihan. Minta tolong tanaman yang ada tolong dicangkoi. Ya, sambil dirawat. Sambil menunggu 2,5 tahun, betul ya? Lah supaya apa Bapak Ibu? Sambil menunggu, sambil ini. Besok kalau sudah selesai tanamannya sudah siap, ini di pruning pendek. Pendekkan segini, tutup atasnya, kasih fungi supaya dia nyabang, jadi juga ikut pendek juga. Kenapa kita harus buat media Bapak Ibu seperti ini? Karena Bapak Ibu akan kontrol semua makanannya. Kalau kepengen manis, berarti pupuk kambingnya, kencingnya diperbanyak. Masalahnya lagi satu, gara-gara saya tanam pohon mangga jumlahnya 2.500 batang, saya butuh pupuk berapa? Ayo coba dibantu mikir sedikit gitu saya. Dosisnya 1, setiap tanaman 6 kilo per 6 bulan atau 1 kilo per bulan. Kalau butuh 2,5 ton berarti butuh berapa ekor kambing? 1 ekor kambing kotorannya setiap hari 4 kilo Bapak Ibu. Berarti 1 ekor kambing cuma cukup untuk 4 pohon setiap hari. Berarti kalau 2.500 dibagi 4 berarti butuh berapa? Kan 600 kan? 1 tahun berapa bulan? Berapa hari? 360. Berarti 600 dibagi 360 berarti butuh berapa ekor kambing? Butuh 2. Betapa bahagianya tanaman mangga, cuma 2 ekor kambing cukup untuk 1 hektar loh Bapak Ibu. Kenapa kita tidak melakukannya? Tolong ya Mas ya. Kalau saran saya enggak usah pakai katalis buatnya. Saran saya kalau cuma kambing 2 belikan katalis booster. Dosisnya karena cuma 2 ekor kambing, minumnya sehari cuma 2 tetes. Jangan banyak-banyak loh, dia enggak mau minum. 1 ekor 2 tetes, tes. Itu sudah jadi pupuk. Tapi sayang belinya paling kecil 500 mili, enggak apa-apa ya, ikhlas ya. Jadi 500 mili berarti untuk 3 tahun. Gitu. Apa? Alhamdulillah sudah beli padahal belum tahu ilmunya. 1 ekor kambing 2 tetes sehari dosisnya. Karena apa? 1 mili untuk 300 kilo, 1 ekor kambing itu 1/10 itu berarti 1 mili sama dengan 20 tetes. Berarti 1 ekor kambing yang beratnya 30 kilo cuma 2 tetes, Pak. Bisa dipahami Mas kira-kira? Mas minta tolong, ayo buat revolusioner. Ilmu ini saya dapatkan di Timur Tengah Bapak Ibu. Bayangkan di padang gurun yang seperti itu bisa jadi eksportir buah nomor 1 dunia. Saya pelajari pohonnya itu cuma tingginya ya 2 meter, 1 meter. Sehingga apa? Semua grade-nya grade A. Syukur-syukur Mas kalau mau buat drip irigasi ya. Tujuan drip irigasi 1 Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buahkan kapan bisa. Terus yang kedua kalau mau lebih agak sensitif sedikit semprot KCL. Yang mau dibuahkan semprot KCL. Yang enggak dibuahkan jangan disemprot. Nanti yang disemprot aja yang buah, besok geser lagi, besok geser lagi, besok geser lagi. Akan bahagia kalau begitu. Contoh Bapak Ibu, kalau sekarang ini mangga kan masih mahal 20.000, kemarin 30.000. Tapi sebentar lagi juga akan murah. Lah karena kita di Indonesia itu tidak kenal aturan,
yang cuma dikenal musim, maka harga mahal, harga murah itu tidak dapat. Tetapi kalau dengan cara ini kita bisa setting harga berapa kita mau. Setuju Mas? Mudah atau susah kira-kira? Alhamdulillah, tolong dilakukan. Oke, satu lagi dari sini. Oh, tebunya belum ya? Saya ini jelaskan tebu lagi. Ini saya jelaskan dari mulai buat blotongnya atau dari aplikasi, Mas? Gimana Pak? Saya jelaskan dari buat pabriknya atau aplikasinya? Aplikasi yang blotong aja tadi Pak. Prosesnya tadi kan ada apa? Kotoran ayam, baik, pakai mic. Tadi kan untuk blotongnya ada kotoran ayam, ada dedak, juga ada kohe. Itu kan Betul. tadi kurang jelas kami. Baik, begini. Seandainya kita produksi blotong sebanyak 6 ton. Berarti kotoran ayamnya butuh sekitar sama 6 ton. Ini perlu katalis sebanyak 120 kilo. 120 liter. Berarti dedak padinya 120 liter. Nanti sebenarnya akan ada di SOP. Dedak padi itu sebagai apa Bapak Ibu? Makanan bakteri. Blotong adalah yang utama, kotoran ayam yang mengandung sekam itu sebagai penyerap supaya dia menjadi mamel. Nah, setelah ini dimasukkan, besok akan Bapak Ibu pelajari di satu tempat begini, ini para-para ini nyimpen. Jadi ini kotoran sama campur jadi satu, kemudian di sini airnya keluar, dikembalikan di sini setiap hari 2 kali. Besok akan dipraktekkan. Jadi cuma ini aja intinya. Nanti karena blotong ini sudah terlalu basah, tambah airnya tergantung dari blotongnya. Kalau blotongnya langsung dari pabrik tanpa air. Tapi kalau blotongnya sudah simpenan, tambah air. Kalau boleh mintalah blotong yang masih hangat. Tujuannya apa Bapak Ibu? Masih hangat itu rasanya masih bau manis. Tapi kalau sudah disimpan nanti tumbuhnya jamur blotong. Paham ya? Dari Kudus ya. Kudus nanti kita mungkin kerjasama dengan pabrik di Pati Mas. Ada kan pabrik gula Krucil ya. Nah nanti kerjasama dengan Krucil lah. Kalau mau dem boleh, nanti kita mintakan blotongnya dari Krucil boleh. Pati Kudus kan dekat. Aplikasinya nanti per hektar 3 ton. Tenang saja, jangan terlalu ambisi di sini ya. Jangan banter-banter. Gimana? Oke, siap. Hati-hati jadi miliarder terlalu cepat. Bahaya. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marsito dari Jambi. Kondisi di Jambi saat ini terutama untuk pekebun karet Pak itu sudah bisa dikatakan memprihatinkan. Tetapi di sisi lain ada sebuah kayak yayasan itu menganjurkan untuk karet itu diberdayakan lagi. Sedangkan untuk tanah itu sudah terserang JAP. Untuk ditanami karet lagi itu tentunya susah Pak. Jadi kalau dari saya pribadi tentunya harus meninggalkan karet kan begitu. Sedangkan untuk penggantinya itu mungkin ada sawit, mungkin kakao, ada kopi. Jujur kalau di tempat saya itu kopi itu bisa berbuah sepanjang tahun Pak. Oke. Sedangkan kalau di asal lahir saya Temanggung itu kalau kopi 1 tahun berbuah itu kadang bisa berhasil, kadang gagal gitu. Itu di tempat saya. Kalau di Jambi beda lagi, kalau kopi itu bisa berbuah sepanjang tahun. Yang ingin saya tanyakan untuk merubah mindset setelah kondisi karet sudah mulai
tidak memungkinkan lagi, kira-kira kalau harus ke sawit, sedangkan sawit itu kan pasti ada treknya Pak. Apakah cocok kalau misalkan diganti kopi ataupun coklat dan lain sebagainya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting adalah satu Pak, kalau untuk kopi, untuk coklat, ke depan tetap akan prospek. Kenapa saya katakan tetap akan prospek? Karena tidak akan mungkin mengalami penurunan. Sawit juga prospek lagi. Kalau sampai, mudah-mudahan tidak ya, kalau sampai terjadi boikot minyak, maka solar atau untuk dek dan sebagainya pasti akan dibuat dari sawit. Nah, kalau sawit akan dibuat dijadikan sebagai bahan bakar, berarti permintaan sawit akan sangat tinggi. Kalau kita lihat program-program revitalisasi untuk sawit ini kan besar sekali pemerintah. 1 hektar kan berani kucurkan sampai 30 sampai 60 juta kan. Berarti kan ada kepentingan supaya sawit digalakkan kembali. Kalau saya, terserah Bapak, sreknya yang mana? Saya kan cuma jelaskan saja. Gini Pak, Tiga-tiganya prospek. ya, kalau di tempat saya itu kan ada komunitas pertanian, ya bukan menganjurkan tapi kalau bisa itu diversifikasi pertanian gitu kan. Baik, betul. Sedangkan untuk lahan itu kan enggak semua orang punya lahan luas. Betul. Kalau saya sendiri cuma 2,5 hektar. Baik. Jujur itu Pak. Baik. Kalau 2,5 hektar, kalau diversifikasi, Bapak bisa kalau mau cepat kopi dan kakao. Karena kopi dan kakao 1 tahun sudah berbuah. Nah, ketika kopi dan kakao Bapak siapkan, caranya begini, motong karetnya bertahap. Tanam dulu pelindung sedikit, beberapa pohon dibiarkan sampai ini hidup, nanti baru dipotong. Kemudian yang kedua, karena kita tanam kopi dan kakao berarti pupuk yang kita harapkan apa Bapak Ibu? Pupuk horti. Berarti ternak yang harus kita pelihara ternak apa? Kambing. Karena ternak kambing dengan jarak sama 2x2, berarti hampir sama dengan tanam mangga tadi. Berarti kambing berapa ekor per hektar? 2. Berarti karena 2,5 hektar, berarti kambing berapa? 5. Selesai. Terus pakan kambingnya dari mana? Kalau boleh pagar Pak, dengan singkong karet. Tahu singkong karet Bapak Ibu? Singkong karet. Singkong karet itu 1 ekor butuh 1 pohon per hari. Karena punya 5 ekor berarti 5 pohon. Singkong karet baru bisa dipotong dan dengan daun tua butuh 45 hari. Berarti 5 kali 45 hari. Berapa pohon berarti Bapak Ibu? Ya anggap aja 300 pohon. Nah itu dipagarkan keliling. Bapak kalau punya tanah 2,5 hektar, anggap aja 100 meter kali 250 meter. 100, 200, 200, 100. Berarti kan ada 700 meter. Sudah lebih dari cukup. Dengan jarak tanam 1 meter. Artinya apa? Sampai kopi dan kakao ini produksi, tanaman naungan tidak diganggu. Dan melimpah dari pagarnya saja. Kemudian yang kedua, kambingnya kan diharapkan beranak kan? Lah ketika kambing beranak nanti baru motong dari naungan. Bisa diterima kira-kira? Percayalah Pak, kopi dan kakao akan terus naik harganya. Bukan naik, akan stabil harganya. Berapa harganya hari ini kopi di sana? 70? 50 Pak. Alhamdulillah. Kalau kakao masih turun ini sekitar 50-an. Kemarin sampai 100. Tapi kami belum punya Pak. Enggak apa-apa, itu kan cerita dulu. Petani itu begitu Bapak Ibu, ketika belum punya harganya mahal. Ketika sudah punya harganya murah. Tenang saja. Begini, ketika punya kopi, punya kakao, karena itu adalah komoditas besar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kan tergabung di grup kami, di grup nasional. Ketika punya panenan tolong cerita, siapa tahu sesama grup saling membutuhkan. Satu lagi Pak, untuk komoditas Pinang. Baik. Kemarin saya itu mungkin kalau dibilang korban lah itu kan. Tapi terserah orang bilang apa, jujur saya tanam itu enggak banyak, sekitar 0,5 hektar sih. Alhamdulillah. Nah itu setelah saya tanam ternyata harga anjlok kan.
Ya, itu Saya biasa. diketawain sama tetangga itu biasa. Jadi mohon solusi Pak, sekiranya istiqomah saya itu untuk tidak menebang pinang, bagaimana itu Pak? Karena Baik. banyak pinang yang sekarang ini sudah tidur ditumbang semua. Gini, Indonesia ini Bapak Ibu seringkali budaya latah. Ketika harga mahal semua tanam, betul ya? Ketika semua tanam, semua panen, harga pasti hancur. Kuat-kuatan, kuat malu, kan enggak usah ngerawat ini. Betul kan? Kuat gengsi gitu. Belajar jadi orang kuat segalanya. Nomor satu, jangan diapa-apakan. Rawat saja. Karena apa? Percayalah Bapak Ibu, hidup kita itu jangan ngejar rezeki, tapi apa yang ada dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kalau bapaknya mau tetap dipanen Pak. Biarpun harga murah, jual. Daripada nggak dipanen juga jatuh sendiri. Kalau jatuh tumbuh lebih repot. Betul ya? Panen tua atau panen muda biasanya? Panen tua Pak, tapi kata Belah kawan-kawan itu atau utuh? utuh Pak. Berarti utuh berarti panen tua ya. Iya. Kalau panen muda katanya bermasalah di kemudian harinya buahnya itu Pak. Sebenarnya begini, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi panen muda, panen tua tergantung pasar. Jadi Bapak Ibu kalau panen muda kan berarti belah kasusnya. Terus yang kedua, kemarin juga ada dari Jambi juga. Dari Jambi juga terlanjur juga, sudah tanam. Sekarang saya ajari Pak, buatlah jus pinang. Ya, buatkan jus pinang. Praktek aja minta di sana di dapur, saya mau buat jus pinang. Jus pinang itu untuk apa Bapak Ibu? Stamina. Terus yang kedua, memperkuat gigi. Yang ketiga, obat cacing mujarab. Nah Pak, kalau mau sekarang, yang pinang-pinang itu kalau sudah tidak laku, tumbuk dulu, giling dulu. Campur air kelapa, jadikan obat cacing. Jadi pada orang beli obat cacing satu harga 18.000, nanti minum aja ini satu botol jual 10.000 gitu. Untuk sapi, untuk ternak, bukan untuk manusia loh ya. Kalau yang manusia bahaya nanti. Kalau yang untuk manusia, pinang muda dibuat jus. Tinggal di kota atau di desa? Di desa ya, enggak apa-apa. Mulai promosikan minum jus pinang. Bapak-bapak yang paling butuh pinang. Ibunya juga, kalau ibunya bahaya, tambah rapet. Tapi kalau bapaknya lebih kuat. Untuk meningkatkan kesuburan juga bagus pinang Bapak Ibu. Seperti buah sakar soalnya. Satu saja Pak, jangan banyak-banyak Pak. Wah ini sudah menjurus ini ya. Oke Bapak Ibu, kita akan break 15 menit cukup ya. Setelah itu kita akan masuk kelas kembali. Biar enggak ngantuk, biar santai dulu.